Janji Mawar kepada Melati. Di sebuah taman kerajaan silam, tumbuhlah berbagai macam bunga. Ada si mawar yang sombong, si kamboja yang cantik, si cempaka yang wangi, si kembang kertas yang menarik, si anggrek yang menawan, si wijaya kusuma yang misterius, dan tentu saja si melati yang pemalu. Walaupun mereka tumbuh di tempat yang sama, namun mereka selalu bersaing satu sama lainnya. Semua saling membanggakan dirinya. Dalam hal ini, si mawarlah yang paling berkuasa. Si mawar menyombongkan dirinya. Akulah bunga yang paling indah, mahkotaku cantik dengan warna-warni yang menawan. Wangiku menebar sampai ke istana kerajaan. Siapapun orang melihatku ingin memilikiku. Aku paling menarik. Tukang kebun istana sedang membersihkan taman atas perintah Ratu Amanda. Sang ratu akan mengadakan sayembara pemilihan bunga tercantik di istananya. Bagi pemenangnya akan ditanam di pot kesayangan sang ratu. Semua bunga tak sabar dirawat agar lebih cantik oleh tukang kebun istana. Semua bunga tampak gembira kecuali si melati. Tubuhku pasti akan dipangkas habis, katanya. Sambil meringis, bunga melati memang tumbuh menyerupai semak-semak. Bunganya yang kecil putih bersembunyi pada daun-daun bulatnya. Meskipun kecil, namun baunya sangat harum, sering membuat si mawar merasa tersaingi. Walaupun si melati memiliki bau yang harum, namun ia selalu bersembunyi dan pemalu. Selalu mawar yang menjadi prioritas pertama, kata bunga yang paling tua si wijaya kusuma. Pada waktu itu terjadi percakapan antara bunga cempaka, bunga kamboja, dan bunga wijaya kusuma. "Kapan giliranku?" kata si jangkung bunga cempaka. Memang ia tidak memerlukan perawatan yang besar, cukup hanya digemburkan tanahnya dan disiram sama dengan pohon kamboja. Sebenarnya mereka adalah bunga-bunga yang cantik. Tidak seperti si mawar, dipotong tangkai bunga yang sudah tua, dirapikan daunnya, disiram setiap hari, terlihat terus remaja dan makin cantik saja, ujar bunga yang lain. Ketika tukang kebun istana melintas di hadapan melati, kasihan bunga ini, pasti ia tidak akan dipilih oleh sang ratu. Tempatnya bersembunyi dan warnanya juga tidak semenarik bunga yang lainnya. Pastilah ratu tidak tertarik untuk membawanya ke istana. Namun tukang kebun tetap merapikan dan menyiramnya, sehingga tubuh si melati menjadi segar dan bunganya bertambah banyak. Sang ratu menitahkan tidak ada yang boleh masuk ke taman istana sampai sayembara itu tiba. Tukang kebun diizinkan untuk merawat bunga-bunga itu saja dan tidak boleh memetiknya, biar ratu dapat menilai bunga-bunga itu bukan karena keindahan, tetapi karena kemurnian dan ketulusan hati bunga-bunga itu. Sayembara akhirnya tiba. Taman istana dihias sedemikian rupa. Rakyat berjejer menyambut arak-arakan Ratu Amanda yang segera masuk ke taman istana. Mata sang ratu
langsung tertuju pada bunga Kamboja yang berbaris mengelilingi taman. Cantiknya bunga ini. Ada warna kuning, putih, merah, menambah semerbak penghuni taman ini. Namun sayang, aku tidak bisa memilihnya. Ia terlalu tinggi dan dahannya sangat banyak. Pot bungaku pasti tidak cukup untuk menampungnya. Maaf bunga Kamboja, aku tidak bisa memilihmu. Ratu meneruskan perjalanannya. Ratu memperlambat jalannya dan menuju pada dua pohon bunga yang sama-sama menebarkan bau harum, yaitu si cempaka dan bunga Wijaya Kusuma. Harum bunga ini membuat hatiku sangat damai. Tapi sayang, si cempaka terlalu besar batangnya dan si Wijaya Kusuma tangkainya terlalu merambat, tidak cocok diletakkan di pot bungaku. Jawab sang ratu dengan lunglai. Rupanya wangi yang semerbak tidak cukup menarik perhatian sang ratu. Ratu hanya tersenyum melihat anggrek-anggrek yang tergantung di beberapa pohon. Bungamu indah, tetapi kau tidak cocok untuk aku tanam di pot bunga. Sayang sekali, ucap ratu dengan sedih. Nasib si kembang kertas juga sama dengan bunga yang lain. Betapa indah warnanya dan mahkotanya. Ratu hanya melirik sebentar sambil tersenyum tipis. Ratu Amanda hanya mengelus bunganya dan berlalu tanpa berkata. Si kembang kertas menjadi kecewa. Dari kejauhan si mawar yang sombong tertawa girang. Pasti aku yang terpilih, sinisnya.